Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang penentuan harga barang publik. Adapun kami kelompok 6 terdiri dari yang pertama Beliani Boru Bangun, yang kedua Farabila Triwindari, yang ketiga Lola Boru Ginting, yang keempat Nova Romadia Boru Padang, dan terakhir saya sendiri Putri Rahmadani Nasution. Penyediaan barang-barang publik yang dibutuhkan oleh pemerintah menimbulkan persoalan karena barang-barang tersebut tidak dapat dijual kepada seorang konsumen saja, atau prinsip pengecualian atau exclusion principle tidak dapat diterapkan, atau karena tidak efisien atau sebab konsumsi barang publik tidak bersaing non-rival. Dalam materi ini akan dibahas mengenai penyediaan barang sosial atau barang publik yang dapat dipungut suatu harga pada barang tersebut, akan tetapi pemungutan harga atas penyediaan barang tersebut tidak dilaksanakan melalui mekanisme pasar. Kasus ini terlihat pada suatu industri yang mempunyai struktur biaya menurun atau decreasing cost, di mana untuk industri tersebut sebetulnya mekanisme pasar dapat dipakai untuk menentukan harga, tetapi harga yang terjadi menjadi sangat tinggi dan jumlah barang yang diproduksi sangat sedikit. Pada jenis industri dengan struktur biaya menurun, persaingan yang sangat tajam di antara para pengusaha akan menyebabkan perusahaan yang tidak bisa berusaha secara efisien akan keluar dari industri, dan sebagai akibatnya hanya akan ada satu perusahaan saja yang akhirnya tetap dapat bertahan. Oleh karena itu, industri semacam ini disebut juga industri monopoli alamiah atau natural monopoly. Untuk barang-barang publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sebaiknya produksi barang-barang tersebut ditangani langsung oleh pemerintah. Kasus biaya menurun ini terjadi karena satu perusahaan besar mampu menyediakan suatu barang kepada seluruh masyarakat dengan biaya yang lebih murah. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah dapat menempuh beberapa cara, yaitu dengan pajak, pungutan, atau dengan melakukan diskriminasi harga. Kebaikan dan keburukan masing-masing dari cara untuk menutup defisit akan dibahas oleh teman saya, Lola. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya untuk menutupi defisit pemerintah akibat pengadaan barang publik. Nah, yang pertama itu pajak untuk menutupi defisit. Apabila defisit pemerintah ditutup dengan pajak pendapatan, maka dari segi kemampuan membayar pajak pendapatan bersifat adil. Tetapi pajak pendapatan menimbulkan efek pendapatan dan efek substitusi yang menyebabkan perubahan perilaku konsumen sehingga pajak tersebut dikatakan tidak efisien. Pemungutan pajak yang dimaksudkan untuk menutupi defisit pemerintah dalam memproduksikan suatu barang publik menimbulkan ketidakadilan bagi seluruh masyarakat karena orang yang membayar pajak mungkin tidak menikmati jasa barang publik tersebut. Nah, yang kedua itu pungutan untuk menutupi defisit adalah lebih adil apabila defisit perusahaan-perusahaan negara ditutup dengan pungutan bagi orang yang menikmati jasa perusahaan-perusahaan negara tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan negara yang bersangkutan dapat mempergunakan kebijaksanaan harga yang kurang menimbulkan efisiensi dibandingkan dengan sistem harga di mana harga barang per unit sama dengan biaya per unit atau TR sama dengan TC, di mana penerimaan total sama dengan biaya total. Baiklah, untuk penjelasan mengenai diskriminasi harga untuk menutupi defisit akan dijelaskan oleh Nova. Kepada Nova saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskriminasi harga untuk penutup. Sistem demokrasi harga adalah pengenaan harga yang berbeda antara jumlah barang yang berbeda. Seorang konsumen diharuskan membayar harga sebesar OH2 untuk unit terakhir barang yang dibeli, sedangkan untuk jumlah barang sebelumnya atau lebih kecil dari jumlah terakhir, ia harus membayar jumlah yang lebih besar sehingga perusahaan tersebut dapat mengambil keputusan konsumen. Pada diagram di samping ditunjukkan bahwa apabila suatu perusahaan
negara bertujuan untuk mencapai efisiensi maksimum, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan harga OH1 dan menghasilkan output sebanyak OX1. Baik, berikutnya untuk slide peraturan pemerintah untuk menutupi defisit serta teori second best akan dijelaskan oleh Beliani. Kepada Beliani, saya persilahkan. Peraturan pemerintah untuk menutupi defisit. Peraturan pemerintah dapat juga digunakan sebagai pengenaan harga yang ditetapkan oleh suatu perusahaan atau negara. Pada umumnya, peraturan pemerintah menetapkan bahwa harga yang dapat dipungut haruslah dapat menutupi seluruh biaya produksi, termasuk pengembalian modal. Tingkat pengembalian modal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pemerintah harus sama dengan tingkat pengembalian modal pada industri-industri swasta lainnya, sehingga terjadi alokasi modal yang efisien antara perusahaan pemerintah dengan perusahaan-perusahaan swasta. Dalam hal ini, pemerintah harus menetapkan dengan tegas semua komponen-komponen biaya produksi. Hal ini disebabkan oleh apabila manajer perusahaan-perusahaan negara mengetahui bahwa setiap kenaikan biaya akan menyebabkan diperkenankannya upaya untuk menaikkan harga, maka manajer akan memasukkan komponen biaya yang tidak penting bagi operasi perusahaan, misalnya saja memasukkan biaya pembangunan kantor yang mewah, kendaraan dinas yang banyak, dan mewah dan sebagainya biaya operasi. Teori second best. Seperti yang telah diketahui, suatu perekonomian akan mencapai efisiensi yang optimal apabila dalam bidang produksi dan konsumsi terdapat pasar persaingan sempurna. Dalam bidang produksi, ini berarti bahwa semua industri menetapkan harga sesuai dengan penetapan harga marginal. Apabila argumen di atas dikembangkan pada bentuk pasar lainnya, maka alokasi sumber yang optimal tetap akan terjadi apabila semua industri menetapkan harga sebesar biaya marginal lainnya, atau di mana AR sama dengan MC. Dalam hal ini, perusahaan negara juga haruslah menetapkan harga berdasarkan biaya marginal, sehingga tercapai efisiensi penggunaan sumber ekonomi. Penetapan harga berdasarkan biaya marginal adalah apa yang disebut dengan first best theory of pricing. Masalahnya, apabila semua perusahaan swasta kecuali satu perusahaan menetapkan harga berdasarkan prinsip biaya marginal, maka perusahaan yang satu tersebut tidak menggunakan sumber ekonomi secara efisien. Apabila perusahaan negara harus mengabaikan perusahaan yang satu tersebut dan menetapkan harga berdasarkan biaya marginal. Dalam teori dikatakan bahwa yang terbaik adalah apabila semua perusahaan menetapkan first best theory. Apabila ada perusahaan swasta yang tidak menetapkan first best theory, maka perusahaan pemerintah melalui perusahaan negara menetapkan harga yang menyimpang dari first best theory agar dapat melakukan koreksi terhadap penggunaan sumber ekonomi yang tidak efisien. Penyimpangan harga untuk melakukan koreksi tersebut, penggunaan sumber ekonomi yang tidak optimal ini disebut dengan teori best second. Teori kedua terbaik atau second best menyatakan bahwa apabila dalam suatu perekonomian terdapat banyak industri yang tidak efisien atau yaitu tidak menentukan harga sesuai dengan biaya marginal, maka pemerintah harus memaksimumkan kemakmuran masyarakat dengan penetapan harga pada perusahaan-perusahaan negara. Apabila industri yang tidak melaksanakan kebijakan harga marginal lebih dari satu, maka kenaikan kemakmuran akan diperbesar dengan kenaikan kemakmuran pada industri lain sebagai akibat penurunan harga pada industri X, dan ini dapat dilakukan dengan menurunkan harga barang X sedikit saja. Apabila perusahaan negara yang bersangkutan menurunkan harga terlalu banyak, hal ini justru akan menurunkan kemakmuran masyarakat. Oleh karena kerugian masyarakat sebagai akibat kenaikan produksi harga barang yang dihasilkan perusahaan negara akan menjadi lebih besar daripada keuntungan masyarakat. Karena penurunan produksi barangnya, dalam kebijakan kedua terbaik, pemerintah harus berupaya agar tercapai penggunaan sumber ekonomi yang optimal.
yang optimal, yaitu pada suatu tingkat harga barang X, di mana kerugian masyarakat sama besarnya dengan keuntungan masyarakat akibat penurunan permintaan barang Y. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai penentuan kapasitas produksi dan harga peak load. Sebelum melakukan suatu investasi untuk menghasilkan suatu jenis barang tertentu, masalah yang timbul adalah menentukan berapa kapasitas produksi yang ingin dipasang. Oleh karena apabila suatu jenis mesin dengan kapasitas tertentu telah dipasang, maka produksi maksimal dibatasi oleh kapasitas produksi. Tingkat produksi pada kapasitas penuh sudah tidak dapat ditingkatkan lagi, sehingga harga berfungsi untuk mengatur jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Dalam menentukan kapasitas produksi, terdapat beberapa perbedaan antara keputusan yang diambil oleh investor swasta dan keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan negara. Dalam mengambil keputusan investasi, pihak swasta hanya mementingkan efisiensi, sedangkan pada perusahaan negara haruslah diperhitungkan efisiensi sosial, sehingga timbul suatu pertanyaan, seberapakah kapasitas perusahaan negara yang optimum? Dalam praktik penentuan kapasitas perusahaan mengalami kesulitan dalam 3 hal, yaitu pertama, kapasitas produksi tidak sepenuhnya variabel, akan tetapi kenaikannya seperti tangga atau step-like. Sebagaimana dapat dilihat pada diagram di samping, di mana biaya marginal jangka pendek datar sampai output X0. Setelah tingkat output X0 tercapai, maka kapasitas produksi hanya dapat ditingkatkan dengan biaya marginal yang lebih tinggi dan tingkat output X0 X1. Biaya marginal kembali berbentuk horizontal pada tingkat yang lebih tinggi dari kapasitas output OX0. Begitu seterusnya untuk tingkat output yang lebih tinggi dari X1. Kedua, kapasitas produksi hanya dapat ditingkatkan dengan kenaikan biaya marginal jangka pendek atau penurunan biaya marginal. Ketiga, penggunaan kapasitas tidak merata dalam satu periode di mana pada suatu saat kapasitas naik, sedangkan pada saat lainnya kapasitas turun karena permintaan mengalami penurunan. Ini dapat dilihat pada perusahaan listrik. Pada malam hari, permintaan listrik meningkat besar sekali, sehingga kapasitas produksi listrik juga sangat meningkat. Sebaliknya, di siang hari penggunaan kapasitas listrik rendah sekali karena permintaan listrik pada siang hari juga sedikit. Masalah utama pada model yang akan dibahas ini adalah adanya perbedaan antara input variabel dan input tetap atau fixed inputs. Suatu perusahaan berproduksi dengan menggunakan berbagai input variabel, jumlahnya tergantung, dan tingkat produksi, sedangkan input tetap tidak berubah. Adapun kondisi peak load pricing dapat dijelaskan seperti berikut. Seringkali suatu perusahaan menghadapi kurva permintaan yang berbeda pada 2 waktu yang berbeda, sehingga dalam hal ini perusahaan seharusnya menetapkan 2 harga yang berbeda untuk kedua jenis permintaan tersebut. Misalkan, suatu perusahaan listrik menghadapi permintaan listrik yang berbeda pada siang hari dan pada malam hari. Katakan pada siang hari disebut periode off peak dan waktu malam hari disebut periode peak. Dalam hal ini, kebijakan harga yang bagaimanakah sebaliknya yang dilaksanakan oleh perusahaan listrik untuk siang dan malam hari? Maka, ada 3 kesimpulan yang dapat diambil dari analisa kebijaksanaan harga peak load, yaitu pertama, harga pada periode off peak sama dengan biaya marginal jangka pendek, yaitu H2 sama dengan B. Yang kedua, harga pada periode peak lebih tinggi daripada biaya marginal jangka panjang, yaitu H1 sama dengan B tambah H per WM lebih besar dari B tambah H karena WM lebih kecil dari 1. Ketiga, pada kapasitas optimum penerimaan total sama dengan biaya total, sehingga para konsumen pada periode peak atau malam hari menanggung seluruh biaya kapasitas, yaitu sebesar H. Penentuan barang berdasarkan peak load ini banyak dilakukan oleh perusahaan penerbangan yang memberikan diskon bagi penerbangan pada waktu tertentu yang tidak disukai orang. Misalnya, pada waktu sibuk penumpang dikenakan biaya dengan harga penuh atau full price. Sedangkan untuk penerbangan jam 12 malam, penumpang diberikan diskon sebesar 50%. Pada umumnya, orang tidak suka berpergian pada jam 12 malam. Sehingga penerbangan yang dilakukan pada jam itu akan kurang penumpangnya.
Untuk mengisi kekosongan tempat tersebut, maka ditempuhlah kebijakan harga peak load. Hal yang sama juga dilakukan oleh perusahaan telepon. Pada jam 8 pagi sampai 17.00, penggunaan telepon akan dikenakan biaya penuh. Antara jam 17.00 sampai 22.00 diberi potongan harga sebesar 40%. Sedangkan penggunaan telepon antara jam 22.00 sampai 8 pagi diberikan potongan harga sebesar 60%. Dengan kebijakan harga tersebut, maka penggunaan telepon pada jam sibuk akan dibatasi hanya pada penggunaan yang betul-betul penting. Sedangkan penggunaan untuk tujuan yang kurang penting akan ditunda pada jam lainnya. Baik, untuk materi penentuan harga barang publik dan contoh kasus akan dijelaskan oleh Farabila. Kepada Farabila, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi penentuan harga barang-barang publik. Ada beberapa jenis barang publik yang penetapan harganya dapat dilakukan dengan mekanisme pasar karena prinsip pengecualian dapat dilaksanakan tetapi tidak praktis untuk dalam praktek. Misalnya saja pada kasus jalan yang sebetulnya untuk setiap penggunanya dapat dikenakan pajak akan tetapi dengan alasan tidak praktis, hal tersebut tidak dilaksanakan karena adanya penyebab pajak jalan dapat menyebabkan arus lalu lintas berkurang. Apabila arus lalu lintas sebelumnya belum mencapai titik optimum, sebagai akibat adanya pajak atas penggunaan jalan akan menyebabkan penggunaan jalan raya akan semakin tidak efisien. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu contoh kasus analisis perhitungan harga pokok produksi air pada sebagai dasar penentuan harga jual air pada perusahaan daerah air minum PDAM Kabupaten Buleleng. Beberapa pelayanan langsung yang dapat dibebankan tarif pelayanan adalah barang-barang publik. Salah satunya adalah penyediaan air bersih bagi masyarakat. Air merupakan barang publik di bawah naungan pemerintah daerah yaitu perusahaan daerah air minum PDAM. Salah satu perusahaan daerah air minum yang bergerak dalam penyediaan air kepada masyarakat adalah PDAM Kabupaten Buleleng. PDAM Kabupaten Buleleng adalah salah satu unit usaha milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat umum. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang menyediakan layanan publik, PDAM dituntut untuk tidak membebani masyarakat sehingga tarif air yang diterapkan PDAM tidak boleh membebani pelanggan. Namun di samping fungsinya sebagai unsur pelayanan publik juga tidak lepas dari dimensi ekonomi yaitu mencari keuntungan yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Harga pokok produksi air per yang dihasilkan perusahaan adalah 1.204 perak, sedangkan menurut teori dengan menggunakan metode full costing harga produksi air per adalah 951.745 perak. Hal tersebut terjadi karena perusahaan membandingkan antara biaya produksi dengan unit air yang terjual. Sedangkan menurut teori dalam menghitung harga produksi dilakukan dengan cara membandingkan biaya produksi dengan jumlah produksi sehingga harga pokok produksi menurut perusahaan memiliki selisih 255 perak. Harga jual yang ditetapkan perusahaan saat ini adalah 1.904 perak sehingga keuntungan adalah 700 perak per 1.904 dikurang 1.204 perak. Namun apabila perusahaan menggunakan harga pokok produksi menurut teori, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah 925.255 perak. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi apabila penentuan harga pokok produksi disesuaikan dengan teori yang ada yaitu dengan menggunakan metode full costing dengan benar. Seperti yang kita ketahui bahwa harga jual yang ditetapkan perusahaan saat ini adalah sebesar 1.904 perak, namun berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Buleleng nomor 45 tahun 2014 harga jual yang seharusnya ditetapkan perusahaan adalah 975 perak 458 sehingga selisih keuntungan yang diterima perusahaan adalah 967.542 perak. Dengan demikian penentuan harga pokok produksi yang sebaiknya digunakan perusahaan adalah teori menurut dengan menggunakan metode full costing secara benar dan sesuai dengan kebijakannya, karena dengan menggunakan metode tersebut keuntungan yang nanti diterima akan lebih tinggi. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 6 tentang penentuan harga barang publik. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.